Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidney Alfian Barik dengan NIM 13121021214. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum cyber. Di Indonesia belum ada istilah yang disepakati tentang hukum cyber ini, dan hanya ada beberapa yang dimaksudkan, yaitu hukum dunia maya atau virtual world law, hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology, dan hukum telematika atau cyber law. Pengertian cyber law sendiri atau hukum cyber adalah keseluruhan asas-asas atau norma atau kaidah lembaga-lembaga, institusi, dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Cyber law sendiri merupakan hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya atau kejahatan yang berada di melalui jaringan internet. Selanjutnya itu sejarah keberadaan cyber law. Sejarah cyber law di dunia pada tahun 1980, khususnya negara-negara Eropa, Amerika Utara, mulai melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan baru seiring dengan penggunaan teknologi komputer. Dan pada tahun 1990-an, beberapa negara di berbagai belahan dunia sudah muncul dan sudah mulai ada yang mengatur tentang tindak pidana cyber, seperti memasuki sistem komputer secara ilegal, merusak data, dan menyebarkan virus. Dan perilaku tersebut merupakan tindak pidana. Selanjutnya yaitu ada beberapa organisasi internasional yang berkaitan dengan hukum cyber. Yang pertama yaitu Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Organisasi tersebut merupakan usaha internasional pertama dalam memerangi tindak pidana penyalahgunaan komputer yang dilakukan oleh OECD ini antara dari tahun 1983 dan tahun 1985. Dan beberapa perbuatan untuk dikriminalisasi dalam hukum pidana nasional, yaitu memasukkan, mengubah, menghapus, dan menyembunyikan data komputer. Yang kedua, memasukkan, mengubah, menghapus, dan atau menyembunyikan data komputer yang dimaksud untuk melakukan pemalsuan. Selanjutnya, yang kedua ada United Nations atau UN. Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan monitoring terhadab komputer related crime dimulai pada tahun 1990 dengan Act UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender. Dalam resolusi Kongres PBB tersebut, negara-negara diimbau untuk mengintensifikasikan usaha-usaha memerangi computer related crime dengan melakukan tindakan-tindakan berikut. Yang pertama ada modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana nasional untuk menjamin dan memadai dalam menindak pidana cyber. Yang kedua, meningkatkan upaya-upaya pengamanan komputer, mengadopsi upaya-upaya agar masyarakat, aparat pengadilan, penegak hukum, dan lain sebagainya untuk mencegah tindak pidana tersebut. Yang keempat, mengadopsi pelatihan-pelatihan yang memadai untuk hakim, pejabat, dan aparat yang bertanggung jawab atas pencegahan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengelaborasi dalam kolaborasi dengan organisasi-organisasi yang berkepentingan. Selanjutnya, organisasi yang ketiga yaitu The Group of Eight. Group of Eight ini adalah kelompok negara-negara industri yang terdiri dari Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia. Yang dimana gerakan ini merupakan prinsip memerangi high-tech crime. Selanjutnya ada Council of Europe. Council of Europe sendiri merupakan konvensi tentang kejahatan cyber. Dan selanjutnya yaitu sejarah cyber law di Indonesia. Pada tahun 2000, pemerintah mulai menggagas untuk mengatur berbagai aktivitas di cyber space. Dan pada tahun 2003, pembentukan RUU IKTE dilanjutkan oleh Kominfo dan menjadi RUU ITE.
Pada tahun 2005, RUU ITE mengubah menjadi RUU ITE. Pada tahun 25 Maret 2008, DPR menyetujui RUU ITE menjadi UU ITE. Pada 21 April 2008, Presiden RI mengundangkan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Lembaran Negara tahun 2008 nomor 58. Pada tahun 2016, UU ITE direvisi melalui UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Cyber Law sendiri merupakan pengaturan yang urgen, yaitu adanya beberapa urgensi. Yang pertama, kepastian hukum, mengantisipasi implikasi-implikasi yang timbul akibat manfaatan TI, adanya variabel global, yaitu persaingan bebas dan pasar terbuka. Ruang lingkup cyber sendiri seperti copyright, trademark, defamation, hate speech, hacking, virus, dan lain-lain. Dan karakteristik dari kejahatan cyber, yaitu ada ruang lingkupnya sesuai dengan sifat global internet. Ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global. Cybercrime seringkali dilakukan secara transaksional, dan sifat kejahatannya yaitu di dunia maya atau tidak menimbulkan kacauan yang mudah terlihat. Pelaku kejahatannya mudah diidentifikasi dan memiliki tipe tertentu. Dan modus kejahatannya, dalam hal ini keunikan kejahatan ini penggunaan teknologi informasi dalam modus operandi, dan kerugian yang ditimbulkan yaitu kerugian yang bersifat material maupun non material. Beberapa cara melawan cybercrime ini, kita harus lindungi gadget, jangan gunakan software bajakan, pasang perangkat lunak keamanan yang up to date, dan lain sebagainya yang tidak membahayakan untuk terjadinya cybercrime ini. Asas-asas cyber law sendiri ada 6 ya. Yang pertama yaitu subjective territoriality, objective territoriality, nationality, passive nationality, protective principle, dan universality. Sekian pembahasan hukum cyber dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.